حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa bil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan kembali muthalah hadis kita. Hari ini kita sudah masuk pada hadis nomor ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'ala al-muslim haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la tahasadu, janganlah kalian kemudian berbuat hasad, wala tanajashu, dan jangan kalian kemudian berbuat najisi. Nah, insyaallah nanti kita akan jelaskan najis itu apa. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan kemudian saling apa? Membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bay' ba'din, dan jangan juga sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian dari yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, setiap muslim atau muslim yang satu itu adalah muslim, saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak saling menzalimi. Wala yakhdhuluhu, tidak juga kemudian saling menganiaya. Wala yakdhibuhu, dan tidak pula kemudian saling tipu atau saling berdusta. Wala yahqiruhu, dan tidak juga saling meremehkan. At-taqwa, takwa itu hahuna, di sini kata Rasulullah. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, beliau kemudian menunjuk ke arah dada beliau thalatha marrat, sampai ketiga kali. Bihasbi imri'in minasyarri, cukup orang itu kemudian dikatakan berbuat keburukan, ayyahqira akhahul muslim, kalau kemudian dia itu meremehkan saudaranya. Kullul muslim 'alal muslim haram, setiap muslim atas muslim itu haram. Apa yang haram? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, dan irduhu, murahnya atau kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya izin pegang aja. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini berbicara tentang hak ikhwah. Yang pertama adalah ikhwah, dan yang kedua adalah hakul muslim alal muslim. Di hadis yang lain itu ada 5, sampai ke ukuran bersin jemaah sekalian. Kalau bersin itu ucapnya apa jemaah sekalian? Alhamdulillah. Kalau orang kemudian mendengarkan ucapan alhamdulillah itu jawabnya apa? Yarhamukallah. Dibalas yahdikumullah yusbilakum. Itu jemaah sekalian, hal-hal seperinci itu dikupas dalam agama kita. Nggak ada di agama lain itu saling doakan bersih. Saya nggak tahu kalau di orang barat itu bilangnya apa itu kalau bersin. Ada, tapi kalimatnya pakai bahasa Inggris. Ini adalah rambu-rambu yang oleh Rasulullah SAW berikan kepada kita jemaah sekalian. Ada beberapa di sini. Ini karena waktu tinggal 10 menit, saya akan coba kupas sedikit saja jemaah sekalian. Saya akan singkat. Yang pertama, la tahasadu. Jangan berbuat hasad. Hasad definisinya sudah tahu majalah semua. Makna hasad itu jemaah sekalian intinya nggak suka lihat orang itu bahagia. Nah, ini simpelnya. Makna hasad adalah nggak suka lihat teman, lihat orang lain itu bahagia. Ini simpelnya jemaah sekalian. Karena orang itu standar bahagianya kan beda-beda. Kalau kemudian kita sekarang melihat ini jemaah sekalian, ini secara penyakit hati batin. Tapi kemudian nanti kita hukuminya itu dengan zahirnya. Nanti kita akan bahas sedikit. Semoga waktunya cukup ya. Saya akan singkat. Saya akan pakai satu-satu dulu poinnya. Poin pertama Rasulullah SAW katakanlah di sini yang beliau larang. Yang pertama adalah la tahasadu. Jangan berbuat hasad. 1. Wala tanajashu. Najishi, tanajashu. Biasanya orang Arab itu punya istilah-istilah jemaah sekalian. Najisi ini yang lebih berlaku di kehidupan kita hari ini, yang sesuai dengan konteks kita hari ini itu marketing jemaah sekalian. Marketing untuk sekarang itu malah ada namanya bukan manual lagi, digital marketing namanya sekarang. Tahu endorsement jemaah sekalian? Endorsement itu sebenarnya kalau mau dikulik secara fikih juga ada bahayanya sedikit. Saya kasih perumpamaan seperti ini. Ada kemudian seorang influencer, seorang public figure yang punya followers banyak, yang punya pengikut banyak jemaah sekalian. Dia ini kalau ngomong A, pengikutnya bakal terpengaruhi atau tidak? Bakal ikut. Minimal setengahnya. Makanya disebut influencer. Influence itu pengaruh. Orang yang berpengaruh. Mereka tuh kalau ngomong, kalau bicara, itu suara mereka itu potensial jemaah sekalian. Makanya produk itu kemudian dikasih ke mereka. Ada value di situ, ada harga di situ. Ini najisi bisa masuk ke situ jemaah sekalian. Mereka punya circle. Mereka punya apa? Punya grup. Mereka ini katakanlah punya teman-teman, biasanya konglomerat biasanya masuk ini jemaah sekalian. Karena sekitaran mereka cuma itu aja. Ini bisa saling mempengaruhi. Kita bikin nilai ini lebih tinggi, lebih berharga. Gimana caranya? Kita pakai pengikut kita ini. Kita pakai data kita ini. Instagram kita ini. TikToker kita ini. Pakai aja mas sekalian. Sehingga apa yang kemudian kita rekomendasikan ke orang-orang, oh mahal ini. Padahal aslinya itu murah barang itu. Paham jangan sekalian? Ini najisi. Bahaya. Gimana caranya biar tidak bahaya, biar halal? Itu barang memang murni pure itu bagus. Nggak dilebih-lebihkan. Misalkan contoh, apa ini sekarang? Ini nih, daki misalkan. Mohon maaf, alat pembersih daki. Oh ini bagus ini. Skincare bagus ini, mama nih sensitif sekali bapak. Ini bagus ya sekalian. Cuma mereka katakan karena ada value tadi itu, apa namanya? Fake buyer itu. Kita bilangnya fake buyer ya. Ini kemudian gorornya di sini. Bahayanya di sini. Dia itu punya apa namanya? Red card. Satu produk kemudian dia kasih apa? Nominal sekian dengan budget sekian. Mereka nanti tinggal kalkulusin aja berapa yang kemudian bakal dikasih ke konsumen. Padahal harga asli barang itu masih di bawah aja mas sekalian. Cuma karena pengaruh dia punya
value, punya followers tadi itu. Oh, hati-hati jemaah sekalian. Kecuali kalau kita ngomong pakai data. Ini barang benar-benar bagus, worth to buy, worth it jemaah sekalian, ya. Saya kira waktunya sedikit jemaah sekalian, cuma kita akan ambil poin-poinnya saja. Itu yang kedua. Larangan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wala tabaghadu. Jangan kemudian kalian saling membenci. Ini jelas jemaah sekalian. Wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi, ngambean, nggak mau saling sapa. Tadabaru itu membelakangi, artinya tidak mau saling sapa. Saya beberapa waktu lalu di bab ini juga saya katakan, kalau ketemu orang, minimal kalau nggak bisa salam, senyum. Kalau ketemu orang, atau jangan tunjukkan muka kita tuh kayak orang ada masalah. Meskipun kepura-puraan, justru itu jemaah sekalian. Ini zahirnya kita, nah, makanya saya bilang tadi, justifikasi itu kadang dilihat dari zahir. Judgment itu dilihat dari zahir. Makanya kita tidak boleh menghukumi orang yang kemudian mungkin dia nggak ikhlas itu, dia sedekah sedemikian rupa apa namanya itu nominalnya, kita tidak bisa menjudge itu karena itu batinnya dia. Yang kita lihat cuma zahirnya aja. Wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala ba', wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd. Dan jangan kemudian kalian, sebagian kalian itu menjual barang di atas penjualan barang orang lain. Ini akad. Banyak sekali jemaah sekalian yang berseluruhan di kehidupan kita hari ini. Termasuk tadi najisi itu. Akad ini sangat mempengaruhi. Wanita yang bukan mahram, dia bisa menjadi mahram halal bagi dia kalau ada qabiltu nikahaha itu. Ada akad di situ. Penjualan juga begitu jemaah sekalian. Si A kemudian menawarkan produk ke si B dengan harga 30.000 katakanlah. Lalu si C datang. Si C ini punya gara-gara ini. Bilang ke si A, kalau kamu jual ke dia, kamu dapat laba sedikit. Jual ke saya aja. Kira-kira yang salah siapa? C dan A. Kan ada transaksi di situ. Salahnya di mana? Dia sudah akad sama si B. Nah, kecuali kalau A dan B ini belum akad, C datang, nggak apa-apa. Termasuk juga masalah bab nikah, ngaruh jemaah sekalian. Ada. Nggak boleh melamar perempuan yang sedang dalam lamaran. Sampai kemudian ada tanggal hari H keluar di situ. Banyak sekali. Wala yabi' ba'dukum, kemudian yang keempat, yang kelima, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Yang muslim satu dengan muslim lainnya itu akhul muslim. Apa? Bersaudara. La yadhlimuhu, tidak saling menzalimi, wala yakhdhuluhu, tidak saling mengkhianati, wala yakdzibuhu, dan tidak saling berdusta, saling tipu-tipu jemaah sekalian. Wala yahqiruhu, dan tidak juga saling meremehkan. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW jemaah sekalian, sambil beliau ngasih nasihat ini, ngasih rambu-rambu ini berupa larangan-larangan ini, beliau sambil nunjuk takwa itu di sini, kata Rasulullah. Hahuna. Berapa kali? Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. 3 kali beliau tunjuk ini. Takwa itu di sini. Artinya yang memang kita lihat secara zahir mungkin dia pelaku maksiat. Atau secara zahir dia itu taat. Sujud keningnya sampai hitam 3 jari jam sekali. Tapi ingat, at-taqwa hahuna. Justifikasi itu dari Allah. Ya. Dan hati ini sangat berpengaruh terhadap larangan-larangan tadi. Kalau hatinya baik, larangan-larangan tadi insya Allah bakal dijalankan, bakal dilaksanakan. Tapi sebaliknya kalau hatinya buruk, yaitu dia bakal kemudian lakukan. Kulul muslim alal muslim haram. Jadi hak muslim dengan muslim itu cuma sekalian, antara muslim dengan yang muslim lain itu haram. Ada yang diharamkan. Apanya yang haram sekalian? Damuhu wa maduhu wa irduhu. Darahnya, hartanya, dan irduhu. Saya akan bahas sedikit aja. Harta, kalau untuk masalah hak darah itu jelas cuma sekalian. Jangan sampai kemudian dengan sengaja, muta'ammidan, kata Allah di situ. Jangan sampai kemudian membunuh saudaramu dengan muta'ammidan. Membunuh darah satu. Yang kemudian harta, jelas, maling, rampok, begal, mencuri, sampai ke porsi makanan, maluhu,
termasuk jemaah sekalian. Bahaya. Kedua, dan yang ketiga, wa irduhu, mur'ahnya, kehormatannya. Dan ini jemaah sekalian, saya akan sambung sedikit. Cukuplah Rasulullah cukuplah orang kemudian, orang muslim itu dikatakan dia muslim yang buruk kalau dia apa? Ayyahkira akhahul muslim. Menyepelein saudaranya. Ngeremehin. Cukup ini sebagai tolok ukur Rasulullah SAW katakan kalau dia itu muslim yang buruk. Simple jemaah sekalian. Tolok ukur Rasulullah SAW. Cukup Anda dikatakan berbuat rusak, berbuat buruk, ayyahkira akhahul muslim. Kalau Anda kemudian menyepelekan, meremehkan yang namanya saudaramu itu. Dan itu tadi, irduhu, kehormatannya itu nyambung jemaah sekalian. Ada nggak orang suka senggol-senggol kalau nggak disebutin apa ya? Gelar, title jemaah sekalian, title itu. Misalkan fulan, emsos, dokter, insinyur. Kalau nggak disebut ini tersinggung nggak? Singgung. Sampai hal-hal sedemikian itu jemaah sekalian. Penting. Gimana kalau kemudian dia bawa nama keluarganya, sukunya. Makanya orang-orang Arab itu fanatisme golongan itu luar biasa tinggi. Terlebih kalau Rasulullah SAW dulu sebelum ada di masa jahiliyah, sahabiah itu fanatisme golongan itu jemaah sekalian. Suku-suku itu hari ini masih ada. Marga-marga, klan-klan itu kalau nggak disebut mereka punya serta sosial soalnya. Jadi kalau mereka ada ketegangan sedikit, oh saya dari marga ini, saya dari suku ini, ya, sebut. Dan itu sangat-sangat sensitif. Maka kata Rasulullah SAW, cukup dikatakan buruk Anda kalau kemudian Anda meremehkan, menghardik yang namanya irdu, mur'ah, kodrat, derajat, apalagi tadi, ya, kehormatan, ya. Saya kira itu jemaah sekalian, ini masih panjang sebenarnya, cuma mengingat waktu yang sangat singkat. Insya Allah semoga Allah berikan hikmah di dalam kajian kita hari ini. Mari kita tutup taklim kita dengan sama-sama baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.